Ayo bertani, mengabdi membangun negeri ini. Ayo bertani, sayangi bumi dan ibu pertiwi. Wariskan tanah yang subur untuk generasi berikutnya. Memajukan pertanian Indonesia. Ayo bertani. Lengkapnya. Memajukan pertanian Indonesia. Ayo bertani. Halo pemirsa Sobat Tani, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Asti saat ini sedang berada di Kota Pematang Siantar, ya tepatnya di Jabu Siyohol. Asti pengen belajar nih terkait pertanian yang ada di perkotaan. Untuk itu gimana sih proses dan perawatan pertanian yang ada di perkotaan? Yuk, sepertinya pengelolanya lagi nyiram tanaman tuh. Yuk kita kenalan. Halo Bang. Halo. Saya Asti nih dari TVRI. Nah, Asti tuh pengen belajar nih terkait pertanian urban farming. Nah, Ya. kira-kira seperti apa sih pertanian urban farming yang Abang kelola itu? Oke, boleh banget Asti. Ini aku karena sembari nyiram tanaman, kita ngobrolin Iya. sebelah sana ya. Oke. Sekarang ya Bang ya? Ya boleh sekarang. Yuk kita ke sana. Memajukan pertanian Indonesia. Ayo bertani. Halo Bang Daniel. Halo Asti. Ya, baik, sebelumnya terima kasih ya sudah mau menerima TVRI di Ya. Jabu Siyohol ini. Tadi kan saya sudah keliling-keliling nih, ya. Nah, jadi saya mau tahu dong Bang, kira-kira Ya. apa sih motivasi Abang mau tertarik nih untuk membangun sebuah pertanian di perkotaan? Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Daniel. Aku sebagai founder dari Jabu Siyohol. Terima kasih buat TVRI dan Asti yang sudah boleh berkunjung. Ya. Dan kami juga senang sekali boleh berbagi apa yang kami lakukan di Jabu Siyohol. Tapi sebelumnya aku menjawab pertanyaan Asti, aku mau cerita sedikit tentang Jabu Siyohol. Boleh. Nah, Jabu Siyohol ini sebenarnya pariwisata berbasis masyarakat yang Ya. berlokasi di Siantar. Nah, kami ada 3 fokus utamanya. Yang pertama itu budaya, sustainability, keberlanjutan, dan empowering pemberdayaan. Nah, untuk di pertaniannya itu bagian dari program sustainability. Jadi kami punya kerinduan ke depannya from garden to table. Jadi dari kebun bisa kami memanen untuk apa yang kami makan. Memang sejauh ini masih beberapa yang bisa kami panen langsung, tapi harapannya ke depannya bisa 100% kita memakan dari hasil panen dari kebun kita Oh gitu. ya, nah untuk ini tuh ketertarikannya emang dasar hobi atau gimana tuh Bang? Yang pertama ya kita juga senang ya, kita senang bercocok tanam, Ya. kemudian juga hasil panennya sehat, bisa Ya. kita kelola untuk pribadi atau bahkan bisa untuk nilai ekonomi juga. Jadi aku pikir kenapa tidak gitu. Tidak, oke Ya. ya gitu ya. Oh, berarti tadi atas dasar hobi gitu ya, Ya. Bang. Jadi kalau untuk luas lahannya ini kira-kira berapa, Bang? Sebenarnya kita masih ini ya, lingkup rumah tangga ya. Jadi Untuk kalau rumah tangga. ya, jadi untuk luas untuk kebun kita itu masih kecil, kurang lebih 2000 meter gitu. Jadi kita tanamin beberapa jenis tanaman gitu ya. Dan ada beberapa juga herbal untuk bisa kita gunakan misalnya untuk minuman sehat atau Minuman makanan sehat ya. seperti itu. Berarti sekitar 2000 meter ya. 2000 Cukup meter. luas ya untuk menanam tanaman beberapa jenis ya, Bang ya. Iya, cukup Luas ya. ya. Tadi jenis tanamannya apa aja? Kalau untuk jenis tanamannya beragam ya. Misalnya ada kalau untuk buah-buahan itu ada rambutan, ada pepaya, Ya. ada kelapa, ada pisang. Pisang ini salah satu yang paling ini ya favorit yang kita favorit ya? karena hasil panennya itu bisa kita Jual. kita jadikan menu di Jabu Siyohol dan bisa kita iya, tawarkan iya. ke tamu-tamu Oh, karena kita kebetulan ada homestay. ada gitu. restorannya juga? Bukan restoran sih, tempat
ya tempat makan Tempat sederhana ya ya, tapi bisa dikunjungin oleh tamu-tamu, tapi tamu-tamu harus di sini ya, reservasi harus dulu. reservasi dulu. Betul. Oke. Oh, untuk itu tadi Bang, nah lahannya kan cukup luas nih Mm-mm. dan ditanami oleh beberapa jenis tanaman ya. Ya, Nah, kira-kira metode Abang tuh dalam menanam tuh gimana? kalau metodenya kita metode yang simpel aja ya. Jadi kita kan di sini sustainability-nya kita ini apa namanya untuk apa namanya sampah organiknya kita Ya. kelola lagi, misalnya sisa-sisa makanan itu kita kelola lagi untuk jadi kompos gitu. Kemudian kulit telur kita juga pilah, sampah plastik kita pilah, kita jadikan ecobrick. Nah, sampah yang sisa makanan ini kita jadikan kompos, kita tabur ke tanaman-tanaman yang kita apa namanya? Tanam. Betul. Jadi Nah, pupuk ya? betul sekali. Jadi walaupun ada beberapa buahnya yang kurang apa kurang Kurang bagus, bagus. kita jadikan kompos kembali Oh, gitu. itu bisa diolah kembali Bang Bisa menjadi diolah pupuk? kembali. Menjadi pupuk? Ya, bisa. Oh, berarti nggak sia-sia ya, walaupun Betul. buah itu tidak bagus, tapi masih bisa diolah menjadi pupuk ternyata pemirsa gitu ya. Betul. Iya. Untuk itu tadi jenis tanamannya ada sayuran, Ada ada sayuran, sayuran juga ya? ada. Kita sayurannya yang ini ya, yang apa namanya, yang panen cepat lah ya. Misalnya kayak Oh, kangkung, 28 hari atau 1 bulan sudah bisa panen gitu. Kita juga ada bangun-bangun gitu. Terus ada bangun-bangun apa tuh kira-kira Bang? bangun-bangun itu salah satu tanaman atau Iya. sayuran yang sering dikonsumsi untuk ini loh, kalau misalnya lagi apa, setelah lahiran atau misalnya untuk daya Oh, tahan iya, iya, tubuh iya, gitu. iya. Heeh. Berarti sejenis obat-obatan juga ya? Iya, bisa Hampir bisa iya bisa dibilang dikatakan seperti heeh. obat-obatan. Nah, oke, kira-kira manfaatnya sendiri untuk penanaman ini? Oke, sejauh ini manfaat dari program penanaman yang kita lakukan di Jebusol ini, selain kita konsumsi pribadi, memang bisa untuk peningkatan ekonomi karena kita ada namanya sarapan bahagia. Sarapan bahagia. Jadi sarapan bahagia ini harus reservasi 1 hari sebelum. Menu-menunya itu mostly itu dari hasil panen kita. Jadi kita kelola misalnya kayak ubi kukus, jagung kukus, telur Rebus-rebusan dong? rebus-rebusan gitu. Terus sayurannya juga kita packaging dan kita jual itu 50.000 per packs. Oh, berarti Gitu. ada nilai komersialnya juga ya, Bang ya? Ya, dan nilai ekonominya. Keren, gitu. keren, keren. Nah, tadi kan balik lagi nih boleh ya ke tanamannya. Ini kan banyak nih jenisnya. Jadi saya mau tahu dong, ini kira-kira panennya tuh berapa lama? Kalau Dari panen jenis sayur atau buah-buah itu sendiri? ya, kalau untuk panennya itu tergantung jenis tanamannya. Kalau sayuran itu ada yang panen misalnya dalam 1 bulan, misalnya. Terus kalau buah-buahan ada panen yang lama, ada bulanan juga ada, atau bahkan tahunan. Jadi tergantung tanaman dan buah-buahannya. Seperti itu. Saya mau tahu dong Bang, kira-kira selain tadi pisang yang menjadi favorit ya, apalagi nih yang benar-benar nih dikhususkan nih di pertanian ini buat dibudidayakan? Sebenarnya hampir semuanya kita budidayakan. Misalnya kayak kita ada bunga telang, kita jadikan bunga minuman. telang ya? Terus ada serai, kita jadikan teh sangge-sangge kalau kita bilang. Selain itu Bang, ada lagi nggak ibaratnya tumbuhan favorit tuh di sini? Hampir semua sebenarnya favorit ya. Pepaya juga favoritnya kita karena kita jadikan salah satu menu yang menghasilkan ekonomi juga di sini. Terus ada kelapa juga ya. Kelapa ini kadang beberapa tamu di sini kita tawarkan untuk panen langsung ya. Ini kelapa langsung. Oh iya, kelapanya sudah berbuah ya Bang? Nah, banyak buahnya. Banyak buahnya. Oh boleh lah ya nanti. Boleh minum banget nanti teman-teman TVRI boleh. Boleh nih untuk kru boleh minum kelapa muda. Nyobain. Kira-kira untuk kelapa ini kan untuk di perkotaan sendiri kita jarang ya melihat ada kelapa ya Bang. Kalau di sini tuh kira-kira udah dari berapa lama kalau untuk tumbuhan kelapa ini sendiri? Kalau ini sudah bertahun-tahun ya. Jebusel kan sudah hampir 10 tahun ya. Oh, udah hampir 10 tahun ya. Jadi ini juga sudah ya udah puluhan tahun juga dan hampir cukup sering ya ini ya berbuah gitu. Jadi sudah banyak tamu dan pengunjung kita yang menikmati langsung panen dari pohon kelapanya. Langsung dikonsumsi untuk tamu-tamu yang ada di sini gitu ya Bang ya. Oh berarti semua yang ada di sini tuh memang diperdayakan untuk keperluan pangan juga segala macam gitu ya Bang ya? Iya, selain memang untuk kita konsumsi, bisa juga misalnya kayak daun pepaya itu sering kita gunakan untuk mengusir nyamuk. Oh
Jadi kalau Iya kalau iya, banyak menarik. nyamuk di daunnya ditempelin aja dalam ruangannya atau diletakin, itu getahnya itu memberikan apa ya, energi kurang baik sama nyamuknya dan Mmm. nyamuknya akan pergi. Nah nih pemirsa, jadi ini ada salah satu info ya dari abang kita bahwasanya ternyata daun pepaya itu punya manfaat yang sangat luar biasa ya Bang ya, bisa Betul, mengusir nyamuk katanya Bang ya. Gimana benar. tadi caranya? Dengan Daunnya daunnya digunting aja, terus daunnya digunting aja, diletakin di ruangan yang apa namanya, di ruangan kita jadi nanti di ruangan nyamuknya yang banyak nyamuknya gitu iya ya? Oh daunnya aja gitu ya? iya Oke daunnya aja. Nah, ini tuh jadi informasi baru ya buat pemirsa di rumah. Selain itu Bang kira-kira ada nggak sih inovasi lain yang, mungkin menjadi pengetahuan baru nih bagi mhm, pemirsa di rumah yang, udah didapati di Eee, ja Jabussi Hall ini Debussy sendiri? Hall, ya. Kalau saat ini kita juga ada beberapa tanaman kayak misalnya jahe, kunyit, gitu dan, itu kita jadikan produk minuman juga, Oh, produk minuman? heeh. Jadi misalnya untuk minuman ya kita bilangnya minuman inilah ya, Herbal ya? minuman Minuman herbal herbal, pemirsa? betul. Jadi kita apa namanya, sekarang juga kita lagi proses untuk jahe dan kunyit ini kita keringkan, dan Mmm, nanti ke depannya semoga bisa dalam bentuk kemasan. wow, biar bisa lebih praktis untuk dikonsumsi gitu Ya, ya, Bang. Nah, ini betul. juga ada nilai komersialnya juga nih nampaknya nih ya, Bang, ya? Ya, tentu harus ada nilai ekonominya. Mhm mhm. Dengan terbentuknya nilai ekonomi, Iya supaya kita tetap bisa, melestarikan lingkungan kita. iya. Jadi ternyata sangat bermanfaat pemirsa kalau kita, menjadi seorang petani gitu ya. Nah ya gitu ya, Bang. Jadi, tadi selain apa tuh, tertarik nih, aku tertarik banget sama yang inovasi-inovasi baru kayak Ya, yang tadi itu ada apa, daun pepaya gitu, daun ya, pepaya yang bisa untuk obat nyamuk gitu. Nah ya. selain itu kira-kira ada lagi nggak sih, Bang, informasi lainnya? Tanaman-tanaman yang bermanfaat gitu? Seperti tadi yang saya sampaikan, semua kan bermanfaat. Jadi Iya, kalau untuk apa, semua bisa berpotensi dijadikan inovasi ya, mmm, dan misalnya kayak kita ini kan ada alpukat yang sedang lagi proses pertumbuhan. iya, Jadi, dari biji alpukatnya itu pun sekarang kita bikin ada metode, jadi bijinya itu kita kasih kayak semacam lidi, kita mmm, tusuk, di bagian ada beberapa tusukan, mhm baru kita mhm, masukin ke wadah botol, baik itu botol plastik atau botol yang sejenis, kita iya, kasih air, itu nanti akan bisa menumbuhkan bibit bibit yang baru, baru. Jadi nanti bisa setelah oh, dia berkecambang, nanti bisa iya. kita tanam kembali. Nah, ini dia nih bisa jadi pertanyaan, proses pembibitannya tuh berarti menimbulkan inovasi juga ya di Betul, sini Jabo si Hall iya, ini sendiri. benar, Selain itu untuk pembibitannya nih, mhm. Abang biasa ngelakuinnya tuh gimana? Melakukan pembibitan di setiap tanaman, sayuran ataupun buah-buahan? Kalau untuk pembibitannya sih ya masih, apa ya, masih sederhana sekali dan Mhm, masih beberapa yang bisa kita mmm, bibitkan ulang, iya, gitu. Nah, paling kalau misalnya, eee, kayak tanaman-tanaman yang lain itu kita ya misalnya kayak daun pisang, mmm, kalau kita misalnya lagi ada kelas, memasak iya. ke tamu-tamu misalnya dalam field trip gitu, daun pisang ini banyak kita gunakan untuk jadi pembungkus lapetnya, Oh, iya atau iya, misalnya jadi apa, menu makan liwetan gitu. Jadi misalnya ada grup atau iya. family mau makan di sini, sudah booking 1 hari sebelum, nanti piringnya kita bikin pakai daun Oh, pisang, berarti dari daunnya alasnya. itu ya, Ya, menjadi alas, oke. Tadi inovasinya udah banyak juga ya yang ya. kita ketahui. Nah untuk ininya sendiri Bang, jenis tanahnya itu kira-kira di sini tuh susah nggak ya? Karena mengingat ini di dekat perkotaan gitu ya, kira-kira, Mhm. gimana gitu jenis tanahnya? Nah, untuk tanahnya, eee, saya belum pernah survei sih untuk jenis tanahnya apa yang di Oh, sini, cuma memang sepengalamannya kita itu, mhm, tanah yang di sini, eee cukup baik ya. Jadi jenis tanaman, jenis apapun yang kita coba iya, tanam, itu sebagian besar bertumbuh. mhm. Cuma memang dengan bantuan kompos, yang kita misal dari Pupuk sisa tadi ya? makanan, Iya. sisa buah-buahan yang kita olah jadi kompos kita sendiri itu cukup membantu pertumbuhan tanaman untuk Oh. jadi lebih baik lagi, Berarti itu gitu. yang mendukung ya, Bang, Iya, salah satu faktor yang betul. mendukung, makanya tanaman di sini tuh juga subur-subur gitu ya, Bang, ya? Iya. Oh, berarti dari pupuk yang tadi Abang olah sendiri juga gitu ya? Iya, menambah ini ya, pertumbuhan untuk lebih baik lagi. Tapi tanahnya juga sebenarnya sudah cukup baik, Mhm tapi mhm dengan mhm. ditambah lagi dengan kompos
yang kita buat Hmm. jadi bertumbuh lebih baik Oke, lagi. nah tadi kan kita topiknya terkait pertanian di perkotaan. Ya. Nah kira-kira apa sih Bang tanaman-tanaman yang mungkin cocok gitu untuk ditanami di daerah perkotaan? Kira-kira apa Bang? Kalau Dari Abang sendiri, dari pengalaman Abang sendiri lah gitu. ya kalau misalnya dikatakan apa tanaman yang cocok, ya selama tanaman itu bisa tumbuh di area yang kita Iya, tanam sih berarti bagus-bagus iya. aja ya. Cuma mungkin kalau kayak kopi ya kita ada kopi kita Oh coba ada tanam kopi di sana. juga ya Bang? Bijinya maksudnya ada Buahnya? buahnya, Iya. tapi sepertinya kurang ini ya, kurang maksimal. Kurang ya, Ah, berarti ada yang faktor Mungkin yang ada kurang gitu ya? kan kalau kalau nggak salah ya, Iya, katanya kan kalau kopi ini harus apa perawatan ya namanya gitu ya? Apa gimana? lokasinya di daerah yang tinggi, yang Oh, atau dingin gitu. Jadi, tapi ini yang kita tanam di sini bertumbuh, cuma mungkin hasilnya panennya kurang maksimal. Mungkin oke. kurang tinggi atau kurang dingin di sekitarnya kita kurang tahu. Cuma yang lainnya sih cukup bagus ya, misalnya kayak kelapanya Oh bagus, iya, pisang itu cukup sering panen, pisang ya. pepaya, terus rambutan, Hmm, mangga, ya. Terus apalagi yang kita kayak daun pandan, sirih juga ya, daun sirih juga bagus pertumbuhannya. Apa namanya? eh salah satu bahan herbal aku lupa namanya. apa tuh Bang? eh yang rias. Oh Nah, rias. itu di sini juga bagus Oh, tanaman rias yang sering dijadikan ini apa apa tuh namanya? Bang? Untuk menu makanan, tambahan Oh, bahan makanannya. nah itu saya lihat ada ini ya, kalau saya bilang kencong ya Bang ya? Itu Bang? Iya ya, kincung itu kan Oh sebenarnya kencong ya? kincung kalau nggak salah sama sama Oh rias. ya itu dia ya Ya, ternyata. kincung. Jadi rias itu mungkin bahasa ini ya bahasa. Ilmiahnya mungkin ya. Iya, Nah itu gitu. juga bermanfaat juga ya Bang? Oh, Kalau bermanfaat sekali ya, baik itu ke apa? Ke menu makanan dan ini daun-daunnya kita jadikan juga untuk apa? Mandian. Jadi oh kita ada kayak air 7 rupa ya kita air bilangnya. 7 rupa terdiri dari apa aja tuh Bang 7 Kita rupa? bikin apa namanya? Dari daun kincung Hmm, ya, dari daun kunyit, daun mhm, serai, daun sirih ya. hmm, Terus ada daun lemon daun ya, lemon. kita campur, kita baru jadikan air mandian. Itu berguna untuk apa tuh Bang? Atau buat seger-seger aja atau gimana? Enggak yang buat gimana-gimana sih, cuma yang sepengalaman kita ketika Ah, kita coba apa mandi dengan ramuan itu ya badan lebih enak aja. oke pemirsa, info baru lagi nih buat pemirsa di rumah bahwasanya tadi kita bisa mencampurkan beberapa macam daun ya Bang ya. Iya, Daun dari tumbuh-tumbuhan itu supaya lebih menyehatkan badan ya, menyegarkan juga ya. Dari betul. pengalaman Abang ini Iya. sendiri gitu ya Bang ya. Dan buat baby William juga Hmm, kita dari umur 1 bulan kita bikin mandian baby William dengan 7 rupa tadi. oh, Ya cukup ini sih ya. William cukup pertumbuhannya cukup baik, sehat badannya, oke ya jarang berarti sakit. ya ada dampaknya juga ya. Bener-bener udah Abang buktiin gitu ya. Iya. Oke pemirsa, berarti memang udah bener ya abang kita ini udah membuktikan sendiri bahwasanya pemandian dari 7 ya, abang ini bilangnya tuh 7 air rupa ya bang ya. Iya. 7 air rupa ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk baby abang William sendiri, Iya. baby abang Daniel sendiri Iya. gitu. Oke bang, tadi kan kita ada bahas soal pupuk nih ya bang ya. Tadi aku Mhm. tuh dilihat di sana tuh abang kayaknya ada buat pupuk ya. Kira-kira saya penasaran, kira-kira kita bisa ke sana nggak ya bang ya untuk lihat prosesnya? Boleh, sebenarnya bukan buat pupuk ya, lebih kita jadi sampah-sampah makanan, sampah buahan kita pisah, ya baru kita tunggu dia beberapa waktu yang cukup lama, supaya dia kalau bisa sampai kita biasanya nunggunya sampai berulat ya. Makin Oh, berulat, menurut kita makin bagus. Jadi nanti kalau udah berulat, udah cukup lama, baru kita aduk-aduk lagi, baru mhm. kita tabur ke media tanam yang mau kita tanamin Hmm. tanaman, seperti itu. Oke Bang, Hmm. berbicara tentang pertanian nih, mungkin dari awal nih apa aja sih Bang yang bisa kita lakukan, persiapkan ya, baik itu dari modal ataupun segi dari pembibitan yang harus kita siapkan dalam memulai urban farming ini? Oke, yang perlu dipersiapkan yang pertama kali mental ya. Oh mental ya, jiwa Mental, dulu ya Bang ya ya harus. harus siap dulu gitu ya. Terus mencoba mempelajarin Mhm. kira-kira
tanaman apa yang perlu yang akan kita tanam dan membuat media tanamnya gitu. Nanti kayak yang kita lakukan di Jebusiol, kita buat beberapa bedengan Ya. yang supaya aksesnya juga supaya lebih mudah. Terus kita buat bedengan-bedengan ini kita buat pembagiannya. Pembagiannya ya, jenis Misalnya untuk tanamannya. yang herbal area yang mana, yang buah-buahan yang area mana, area untuk bermain tapi tetap rindang yang mana, gitu. Jadi kita bikin layoutnya dulu gitu. Iya, tata letaknya dulu harus Iya. diperhatikan. Nah, setelah itu Bang, kira-kira langkah apa lagi yang harus kita siapkan? Ya, tentu langkah berikutnya menanam. Langsung menanam ya? Betul ya. Jadi tapi biasanya media tanamnya kita ini dulu, kita gemburin dulu ya, tanahnya ya? supaya lebih subur. Ketika misalnya kita kasih kotoran hewan juga gitu, kayak kotoran Pupuk ya, untuk jadi pupuknya. Terus kita jadikan daun-daun Daun kering? batang pisang. Batang pisang? Batang pisang juga kita potong-potong, kita taburin. Daun-daun juga bisa. Daun-daun kering juga bisa Daun-daun ya? kering. Makanya daun-daun di sini habis kita sapu, kita kumpulin, kita taburin juga ke media Itu tanamnya langsung gitu. ditaburin atau Ya, ada perlu yang kita proses langsung lagi? taburin, ada kita simpan dalam suatu wadah supaya kita ratakan itu daunnya, kita apa sih namanya kalau Gemburin ya? digemburin gitu. Nanti dia sudah merata, sudah kita simpan dalam beberapa waktu yang lama. Nah, kita ambil lagi baru kita taburin ke media tanamnya. Oke Bang, saya pengen mengulik sejarah nih Bang. Sebelumnya tanaman yang pertama kali Abang tanam nih, sebelum banyak jenis tumbuhan ataupun tanaman sayuran, buah-buahan yang ada di sini tuh apa ya Bang? Oke, tapi mungkin sebelumnya aku harus sampaikan bahwa aku sebenarnya kan bukan profesional petani ya. Jadi Latar belakang? ya saya juga bukan latar belakang petani Bukan ya? Jadi hanya karena punya kerinduan aja di masa depan bisa from garden to table gitu. Jadi ya dari awal di Jebusiol ini kita main tanam aja gitu. Jadi belum semua ini terstruktur yang harus misalnya jarak tanam misalnya 2 meter atau diameternya berapa itu belum kita jalankan di awal. Nah, justru itu kita pelajarin by proses. Di akhir gitu. ya gitu ya? Di prosesnya. Di prosesnya dipelajari. Gitu. Jadi ada memang beberapa tanaman setelah udah waktu berjalan, ternyata baiknya kita bikin proses seperti ini. Jadi ya belajar di prosesnya. Oke, nah sebelumnya tantangannya itu Bang seperti apa? Tantangannya tentu banyak ya. Pertama ya karena background saya bukan petani, jadi main hajar aja dulu. Main hajar aja dulu. Terus yang kedua cuaca juga itu Cuaca. berpengaruh. Karena di kota ya Bang ya. Betul. Kemudian kan tanaman di Jebusiol ini berdampingan dengan tanaman lainnya. Misalnya ada di sini beberapa tanaman yang mohon maaf ada beberapa yang disemprot dengan bahan-bahan kimia. Itu ngaruh juga. Berarti berdampak ya? Berdampak. Jadi misalnya tanaman-tanaman yang berdampingan ketika terjadi penyemprotan hamanya pindah ke tanaman di sini. Gitu, jadi ngerusak juga, pertumbuhannya jadi melambat gitu. Itu berpengaruh juga. Sedangkan di sini tuh semua alami ya Bang ya, tanpa enggak juga sih. ya? Kita masih belum bisa dibilang 100% 100% organik alami, karena berdampingan dengan lahan-lahan yang lain yang memang ada menggunakan kimiawi. Ya. Gitu ya. Jadi ya memang kita upayakan bisa organik sepenuhnya, tapi untuk saat ini belum bisa. Makanya sampah-sampah makanan kita itu yang kita olah sendiri, daun-daun kita olah sendiri untuk kita jadikan kompos. Tapi cukup membantu walaupun belum 100% organik. Cukup membantu. Oke, jadi tadi belum tahu ya terkait jarak untuk tanaman sendiri tuh main hajar aja ya Bang ya? Iya, kita main hajar aja nih bahasa main Bang hajar aja kalau untuk jarak jarak tanamnya sendiri. Karena biasanya kalau misalnya berdasarkan tanaman misalnya kayak kopi itu memang harus di dataran tinggi gitu ya? Dataran tinggi terus diameternya harus jelas. Misalnya dia harus 3 meter atau 2 sampai 3 meter baru ditanam lagi kopi berikutnya gitu loh. Jadi nggak boleh rapat ya, nggak boleh rapat sama sekali. Terus kalau misalnya kopi itu kan harus ada tanaman ininya. Kalau nggak salah
Iya, tumpang sarinya supaya Hmm, dia tidak terlalu banyak kena terlalu banyak kena matahari, matahari. heeh. Jadi Ada kalau jaraknya juga ya Bang? betul. Nah, tapi kalau misalnya kayak sayuran, Mhm, kayak misalnya kayak kangkung, ya kemudian sayuran yang kita tanam di sini, ya, kita cukup bikin bedengannya, ya, ya, heeh, bedengannya, mhm, dan tidak perlu harus ada jarak. eh, tidak perlu. Iya, yang setahu kita ya, Heeh, yang pengalaman kita, sepengalaman. karena yang kita lakukan di sini kayak sayurnya bertumbuh dengan subur Oh, dan seringkali sayur kita panen dari yang kita tanam di sini. di perawatannya sendiri itu gimana Bang untuk tanaman sayuran ataupun yang lainnya? Ya, apa yang harus diperhatikan Bang? Oke, untuk perawatan yang kita lakukan di sini, misalnya kalau kayak sekarang kan lagi musim hujan nih, Mhm, kan? Kalau musim hujan ini berarti kebanyakan air, kena air kan. mhm, Jadi kalau misalnya lagi musim hujan, kita pastikan media tanamnya itu tetap dengan kondisi baik gitu. ya, Kalau lagi musim kemarau, kita harus ini sediakan apa penyiraman iya, berkala dari oh, pagi dan sore. iya, iya. Biasanya pagi dan sore 2 kali Proses sehari. yang baik untuk penyiraman itu pagi dan sore ya? Iya, sepengetahuan kita. Sepengetahuan Abang. Iya, pagi dan sore dan apa pemupukannya itu bisa berkala, misalnya bisa sekali seminggu, Mhm, bisa sekali 2 minggu, atau ada yang sekali sebulan, tergantung kebutuhan pupuk kebutuhan dari pupuknya. tanaman itu sendiri. Untuk menghindari hama sendiri, Mhm. itu menjadi tantangan Abang nggak? Kendala Abang nggak dalam menanam di daerah sini? Ada nggak? Kalau hama tentu itu menjadi salah satu Iya, kendala heeh. dalam semua jenis Semua jenis, pertanian iya. ya, gitu. Baik itu pertanian rumah tangga atau Mhm, pertanian skala besar gitu. Ya, nah itu kita saat ini ya belum mhm. bisa terlepas juga dari bahan kimia juga Iya, ya. iya Bahan tadi kimia ini juga Abang cukup membantu untuk memberantas hama membarkas tersebut. hama ya. Tadi saya ada lihat tuh Bang kayaknya ada pupuk ya, ada Ya, proses ya. Kira-kira kita bisa ke sana nggak Bang? boleh, Boleh. boleh banget. Saya kayaknya pengen lihat gimana sih prosesnya pembuatan walaupun sepenuhnya belum sampai jadi tapi tahap-tahapnya itu seperti apa gitu Bang. Boleh, Boleh? boleh Oke langsung banget. saja kita ke sana. Oke. Oke, ayo. Bukan pertanian Indonesia, ayo bertani. Nah, ini Asti aku mau ngajak Asti nih Ya, ngelihat gimana kita proses pengomposan yang ada di Jabusi Hall. Nah, ini sudah ada komposnya. ya. Jadi ini daun yang sudah kita Daun sudah busukkan masuk. ya. Terus ini sisa-sisa makanan kita, buah ya. Buah. Dan sisa-sisa makanan lainnya yang kita jadikan kompos juga. Oh Nah, iya, sebenarnya kan belum terlalu busuk. iya benar. Cuma kalau dicampur dengan daun yang sudah membusuk ini dia akan Membantu proses proses. Oke, berarti yang betul mendukung proses pembusukan si buah-buah ini tadi dari daun yang dari sudah daun membusuk ini. ini. Jadi nggak masalah gitu ya Tidak Bang? masalah. Jadi nanti kita campur, Ya, kita taburin di media tanam ya. yang ada di sini. Nanti dia juga akan proses pembusukan sendiri di sini. Oke, Nanti oke, oke. ketika sudah membusuk, sudah ready untuk ditanam, baru Baru kita kasih kita bibitnya. betul. Oke. Oke, ini kita Terus sekarang gimana kita nih prosesnya Bang? Langsung taruh aja ya? ditaruh aja sih, simpel aja, ditabur aja kayak gini. Baru nanti daunnya kita campur. Sebelumnya ini harus disterilkan dulu nggak sih Bang dari plastik atau apa segala macam? Kenapa? Di tempatnya ini, tempat untuk kita mupuk nanti sebagai media tanamnya, Ya, harus kita pilah-pilah dulu nggak sih kalau ada yang mungkin plastik atau apa gitu? oh iya itu Biasanya ya. Abang kayak gitu nggak? Itu harus dipilah-pilah dulu. Nah untuk ini waktu pembusukannya ini sendiri dari daun ini berapa lama ya Bang? Kalau untuk waktunya sih sebenarnya nggak ada apa ya standar tersendiri Jangka ya. waktu. Jadi dia apa namanya? Ada yang berbulan-bulan Iya. baru bisa membusuk. Karena harus diinikan juga daun-daun yang sudah kita kumpulin di wadahnya itu kita harus bejek-bejekin juga Oh, supaya lebih cepat supaya lebih pembusukannya. cepat pembusukannya. Oke, oke. Nah untuk tanahnya di sini tadi bebas ya Bang? Tanah apa aja atau gimana? Tanahnya sih bebas Bebas aja, aja cuma ya supaya jenisnya? lebih subur, kadang dicampur sama kotoran sapi, Oh, kotoran hewan yang lain gitu loh. iya. Baru kita masukin lagi kompos tambahan dari yang Yang kita, tadi. ya, Nah berarti di sini sekarang udah ada iya tambahan kotoran kotoran ya. Karena sapinya. ini udah kita bikin beberapa layer. Oh Jadi iya iya misalnya iya. layer Layer pertamanya?
layer pertama itu bisa apa batang-batang pisang tadi, Ya, oh ya. bisa juga layer berikutnya kotoran Mhm. hewan, Ya, baru kita masukin masukkan tanah, tanah, kita gembur-gemburin lagi. gembur-gemburin lagi. Iya, Berarti terdiri dari berapa lapisan juga nih Bang ya yang di sini iya nih? beberapa layer dia. Untuk batang pisang itu lama nggak sih Bang dia pembusukannya? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Oh, ada cangkang telur tadi. Untuk cangkang telur? Nah sebenarnya ini kecampur Oh ya. ya. Biasanya kami bukan biasanya selalu kita pisah juga Mhm. kulit telur sama sisa makanan. Cuma Oke, mungkin ini ada tamu atau pengunjung yang Oh, yang kecampur gitu. kecampur gitu Tapi ya. kalau misalnya untuk telur ini kita taburin terpisah sebenarnya. Ini apa menambah kesuburan tanaman juga. Oke. Oke. Ini ada berbagai ini ya Bang ya. Jenis sampah-sampah tanaman juga ya Bang ya. Betul. Nah, biasa Abang nih mencampurkannya untuk si daunnya aja atau memang Abang campurkan juga sama yang baru tadi? Kalau daun beda wadahnya, kalau makanan beda wadahnya. Cuma kan kalau misalnya nanti dia, misalnya kayak tadi makanannya ini kan sisa makanan belum membusuk. Belum membusuk. Untuk mempercepat prosesnya biasanya kita gabungin aja. Gabungin aja. Oh, Tapi iya. ketika misalnya si makanan sudah membusuk dan daunnya sudah membusuk, biasanya kita bikin berdasarkan layernya. Jadi layer awal dulu misalnya daun yang membusuk, baru di atasnya misalnya sisa makanan. Sisa makanannya. Iya, Oh, gitu. seperti itu ternyata ya. Ya, tinggal kayak gini nanti kita tunggu Ya. sudah subur baru kita tanamin bibit. Biasanya waktunya berapa lama nih Abang nunggunya buat pupuk ini tuh jadi dan siap digunakan? Tergantung juga ya kalau misalnya dia airnya cukup bisa lebih cepat. Misalnya kalau lagi kemarau kita harus butuh bantuan tambahan air lagi. gitu. Oke. Tapi seminggu 2 minggu biasanya sih kita udah Seminggu 2 minggu udah bisa kita digunakan. Dan kalau misalkan cuaca lagi kemarau tuh kita harus butuh tambahan air lagi Betul. berarti ya. Oke. Iya. Jadi selain tadi ini selain sampah tumbuhan sampah-sampah tadi tuh kita harus tambah air juga berarti ya. Iya, Oke. gitu. Dan ini penggunaannya nih untuk semua tumbuhan ya atau gimana? Iya, Abang ini gunainnya. untuk semua tumbuhan. Semua tumbuhan. Misalnya kan kita ada beberapa tanaman yang memang dia misalnya kayak pohon nangka ini kan dia sudah tidak punya bedengan, dia udah Sendiri ya? tumbuh sendiri. Paling di bawahnya tuh kita bawahnya. taburin gitu. Nah kalau ini kan ada bedengannya jadi kita bikin layernya Oke. gitu. Nah, ini ada ini ya Bang ya. Coklat Coklat. juga ya, coklat. Ini kok bisa di sini coklatnya? Iya, Busuk juga ya? kalau coklat yang sudah berwarna hitam kayak gini biasanya kita ambilin dari pohonnya langsung karena kalau kita biarin dia akan mempengaruhi buah yang lain. Oh Jadi iya, langsung kita ambil, dipetik ya, langsung kita diambil. pilah. Jadi yang udah membusuk kita jadikan juga Jadi ikan semua ya. ya kompos seperti ini. Ini ada berapa ininya nih Bang? Layoutnya nih? Ada berapa? Ada untuk beberapa. yang ada. lagi kosong mau Abang buat. Oh, sekarang yang kosong itu ada ini satu, kemudian di sana ada 3, kurang lebih ada 3 yang kosong. Untuk yang sudah kita bikin bedengan ya. Iya. Sangat bermacam-macam ya ini untuk melangsungkan kehidupan Oh iya. sayuran dan tumbuhan segala macam yang ada di Tuh. Jabusi Hall ini ternyata pemirsa. Iya ternyata dan pembuatannya juga itu nggak serumit yang kita bayangkan ternyata ya. Benar. Hanya dengan memanfaatkan sampah-sampah organik yang udah kita pikir tuh nggak berguna lagi ya. Benar. Ternyata setelah dikelola bisa jadi kompos dan bisa jadi menghasilkan tanaman, sayuran dan buah-buahan yang baik ya. Oh iya Bang, selain ini kan tadi tumbuhan nih, kan kita juga namanya sampah rumah tangga tuh nggak hanya soal ini aja, kan pasti ada kayak sisa-sisa nasi, sisa-sisa sayuran yang mungkin nggak habis gitu, itu kira-kira bisa nggak ya? Sisa nasi juga kita kumpulin sih. Nah, bisa kita campurin dengan sisa buahan. Oh, Abang campurkan juga untuk proses pembusukannya juga? Betul. Oh, Nah ini kan sebenarnya tadi belum membusuk secara utuh yang sisa makanan. Biasanya itu kita bejek-bejek juga dia supaya merata pembusukannya. Gitu. Baik itu sisa nasi atau buah-buahan. nah untuk mengetahui proses pembusukannya itu udah bener-bener bisa jadi nih, itu biasanya Abang nandainya dari apa? Biasanya kalau kita sih ya nggak pakai standar yang mana-mana. Biasanya kalau kita lihat kalau udah mulai berulat Oh gitu. iya, ada ini ya spesies lain di dalamnya ya gitu. Baru kita Berbau gitu ya.
Oh apa iya Bang, kita benar. bejak-bejakkan lagi baru kita Itu juga udah ada tabur. ulatnya ternyata, Iya. pemirsa. Ya ternyata segampang itu ya kalau kita ada niat untuk bertanam ya Bang ya. Ya, terus kan kalau ngomongin ulat ya, Iya. Asti, Iya. kan kadang kalau misalnya kita makan sayur, Benar. tiba-tiba nemuin ulat pada geli atau Geli, gimana. takut gitu. Tapi justru sepengalaman yang kita ini ya, kita pelajarin atau yang kita praktekin, kalau misalnya sayurnya berulat, Ya. itu berarti salah Tandanya satu bukti bahwa sayur itu sehat gitu loh. Oh, seperti itu ya. Makanya ketika lihat ulat kita, oh tinggal ambil ulatnya aja, baru lanjutan makan. Bukannya itu termasuk hama ya? Iya, hama juga, cuma apa ya, ketika dia dihinggapin sama ulat gitu, itu penanda bahwa sayur itu bagus pertumbuhannya Oke. Iya, gitu. iya, mungkin Jadi dia mungkin waktu membersihkannya kali kurang ini ya. Waktu udah dipanen, dibersihkan mungkin kurang optimal, jadi masih ada ulat yang tersisa. ulat yang Tapi tersisa. kalau misalnya sampai dihinggapi ulat, katanya sih itu salah satu indikator sayur yang baik. Tapi mungkin secara biologisnya aja mungkin bisa jadi benar ya. Iya, Karena mungkin karena dia sehat makanya spesies lain juga mau menghinggapi Iya, ya Bang ya. betul. Tidak terkontaminasi sama yang kimia-kimia gitu mungkin ya. Iya. Asti, ini kita udah selesai di sini. Mungkin untuk ngobrolin program yang lain untuk pertanian yang kita lakukan di Jabusil, kita mungkin boleh di sana ya. Oke Bang ya. Oke. Makasih banyak ya. Kan pertanian Indonesia, ayo bertani. Oke ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ayo Bertani. Ya baik Bang Daniel ya. Ya. Tadi saya sempat lihat tuh di situ kayak ada kolam ikan. Iya. Kolam ikan tuh sendiri kira-kira budidayanya untuk keluarga Abang sendiri itu gimana? Oke, kalau untuk kolam ikan yang di Jebusi Hall itu itu bagian dari sustainability yang ada di Jebusi Hall juga. Jadi itu ada ikan nila kita budidayakan di ikan situ. Nah, jadi sisa-sisa makanan juga kita kasih ke ikan juga. Ya. Nah, jadi nanti ikan itu bisa kita konsumsi pribadi atau kita jadikan menu yang bisa dipesan tamu-tamu. Gitu. Nah, kita kan ada ini juga ya, kayak kegiatan interaktif atau kegiatan buat anak-anak sekolah atau anak kuliah atau bahkan tamu-tamu dari kantoran. Perkumpulan gitulah ya. Betul. Dari luar. Jadi kadang mereka kita undang untuk menangkap ikan sendiri, terus mereka bisa kelas cooking, kelas memasak sendiri, gitu. Berarti kalau ada gathering di sini juga Boleh. sangat seru ya Bang ya. Boleh. Ada beberapa memang yang memilih gathering di sini, field trip di sini, gitu, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Termasuk tadi menangkap ikan. Tapi tetap berproduksi terus ya Bang ya. Betul. Sebelumnya kita ada juga di sini budidaya maggot, cuma sekarang lagi kita stop dulu menunggu nanti ada orang yang bisa kita mengelolanya lagi. Betul. Ya. Nah, maggot ini kita kita kelola juga untuk makanan ikan. Oh, iya. Jadi memang kerasa bedanya ketika misalnya ikan ini memakan maggot ketimbang tanpa maggot. Beda banget gitu. Jadi kalau ikan yang dengan mengkonsumsi maggot itu dagingnya lebih tebal dan proteinnya lebih tinggi. Ternyata pemirsa untuk budidaya ikan dengan menggunakan maggot ya. Pakannya maggot ya. Pakannya maggot, nah itu bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang si ikan sendiri. Betul, gitu ya Bang ya. Ya. Dan teksturnya ikannya lebih gurih nggak sih Bang? Kalau menurut kita sih iya. Oh iya. Tapi itu bakal nanti diproduksi kembali ya. Kalau untuk ada maggot kita lagi cari pengelola yang baru. handal lah ya. Betul, supaya nanti bisa kita teruskan lagi untuk budidaya maggotnya. Bang. Kembali ke pertanian tadi ya Bang ya. Nah kira-kira tadi untuk manfaatnya sendiri keberadaan dari urban farming yang Abang bangun ya, Jabusi Hall ini sendiri tuh gimana? Iya, manfaatnya tentu banyak ya. Kita bisa konsumsi sendiri dan dengan lokasi hijau kan pemandangannya juga segar asri, udaranya juga sejuk. Jadi udaranya sejuk, kita bisa panen sendiri, bisa kita konsumsi sendiri, badan juga lebih sehat. Ya, aku pikir nikmat mana lagi yang perlu kita dustakan ya. Nikmat mana yang kamu dustakan. Benar sekali. Iya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Banyak. Ya.
tadi kan itu untuk keluarga abang ya kita bilang Hmm. gitu. Untuk penduduk di sekitar daerah sini tuh gimana manfaatnya? Oke, kalau untuk manfaat ke penduduk sekitar, sebelumnya ada beberapa memang lahan kita ini kita undang masyarakat yang mengelola. Jadi dibikin kayak misalnya hidroponik seperti Oh, ada itu hidroponik juga? sebelumnya, Oh, tapi sekarang sebelumnya. udah Oke, oke. sudah kita berhentikan. Nah, terus untuk kegiatan budidaya ikan itu ketika misalnya ada tamu-tamu kita mau experience untuk nangkap ikan, kita minta warga untuk dampingin, mereka dapat nilai ekonomi juga. Oh, iya, iya, Terus iya. kalau ada cooking class, Mhm. mereka ikut memanen Mhm. tanamannya, terus menangkap ikannya, mereka bikin Mhm. mengajari paket cooking class, mereka dapat nilai ekonomi. Jadi untuk pemberdayaan ekonominya lewat masyarakat seperti itu. Bisa menguntungkan juga bagi masyarakat Ya, dari yang tadi ya kegiatan-kegiatan yang tadi betul. datang juga. Oke, selain itu Bang ya, saya mau tahu nih terkait program yang mungkin Abang buat di sini tuh apa aja gitu kira-kira? Program-program lah yang menonjolkan ciri khas bisa jadi dari si Jabusi Hall ini sendiri. Oke, kalau untuk di Jabusi sendiri kita ada 3 pilar Ya, ya. heeh, Culture, culture, sustainability, dan empowering. ya. Untuk culture-nya kita mengajak tamu kita tidak hanya melihat budaya kita saja, tapi ikut mengalaminya. Ya. Kita ajak mereka untuk belajar aksara Batak, Wah. ajak mereka untuk masak makanan khas Batak, ajak mereka juga untuk belajar ukir-ukiran Batak, terus belajar untuk tortor gitu ya. Tari-tarian juga ya. Betul, dan menggunakan juga baju tradisional Ulos-ulos Batak, gitu ya ya. ulos seperti itu. Nah, kalau untuk sustainability-nya ya seperti yang kita lakukan, pemilahan sampahnya, organik, sampah kita jadikan kompos, tanaman-tanaman kita bisa panen dan kita kelola untuk pribadi atau bahkan untuk tamu yang berkunjung gitu. Kemudian untuk sampah plastik kita jadikan untuk eco-brick Ekobrik ya. gitu. Nah, kalau empowering kita pemberdayaan masyarakat, bagaimana lokal community di sini bisa mendapatkan nilai ekonomi dan nilai ekonomi itu dikembalikan untuk pelestarian budaya dan lingkungan itu sendiri. Oke, berarti tadi ada juga wisata budayanya ya, Ya, dengan betul, memperkenalkan ciri khas dari Batak gitu ya Bang betul. ya. Nah oke Bang, selain itu tadi juga saya mau tahu nih, Ya. kira-kira rencana pengembangan Abang lebih spesifiknya untuk tanaman nih Bang. Mm-mm. Ya, kira-kira kita ini kan pasti ada prospek ya ke depan, Betul. pengen ada upgrade yang Ya. lebih terbaru terkait semua tanaman yang ada di sini. Nah, kira-kira Betul. Abang ada pengen program apa sih yang mau Abang buat? Itu gimana? Ya, untuk program jangka panjangnya dan ke depannya kita Iya. pengen ya dari hulu dan ke hilirnya kita Hilir, bisa lakukan di sini. Walaupun misalnya skala rumah tangga, misalnya mulai dari pembibitan, penanaman, panen sampai produksi. Produksi. Misalnya tanaman-tanaman misalnya kayak jahe, kunyit, dan serai bisa kita jadikan produk minuman. Jadi kita ke depannya pengen ada mesin Oh, pengering. inovasi. Ya, kita Inovasi. keringkan yang udah kita panen ini dan kita masukkan dalam packaging yang bisa kita distribusikan keluar Sumatera Utara atau bahkan mungkin keluar negeri ya, mungkin Pastinya, gitu. mudah-mudahan ya. Nah, terus untuk inovasi yang lain, bagaimana bisa sayur-sayur ini bisa dalam bentuk kemasan yang bisa langsung dipesan lewat online. Oh, Jadi iya. misalnya kan ada punya waktu terbatas, tidak sempat misalnya ke Iya, pasar kita gitu, bisa pesan pasarkan online. melalui online. Iya, dan sudah dalam bentuk box gitu. Jadi mereka tinggal tentuin sayur apa yang mereka mau gitu. Nanti kita sesuaikan menunya, nanti mereka bisa pesan langsung kita deliver dari sini. Itu untuk jangka Untuk panjang. jangka panjang. Tapi kalau untuk saat ini kira-kira pemasarannya ada nggak? Kira-kira udah sampai mana nih Bang? Untuk pemasarannya sendiri itu Udah kita banyak kan sih dari online ya, khususnya dari saat Instagram ini? dan Saat TikTok ini? ya. Gitu. Jadi memang kalau untuk dari hasil pertanian kita itu yang paling banyak itu mesan produk sarapan bahagianya kita. Sarapan bahagia. Nah, itu apa aja jenisnya Bang? Sarapan bahagia itu terdiri dari apa? Sarapan bahagia itu makanan-makanan sehat menurut kita ya. Jadi seperti teh yang serai, teh pandan, kemudian jus yang dari buah-buah yang kita panen di sini, terus rebus-rebusan kayak Rebus-rebusan. ubi, jagung, seperti itu. Umbi-umbian lah. Ya, dan labu seperti Labu. itu. Setelah itu pengen tahu sih harapan ke depannya Abang nih sebagai salah seorang yang mendukung
di bidang pertanian yang walaupun latar belakang Abang ini sendiri tuh bukan dari orang pertanian ya gitu ya Bang ya. Ya pasti Bang punya harapan sendiri dong gitu. Kira-kira gimana? Ya harapannya ya karena kita juga skala rumah tangga, Mhm. artinya untuk bertani itu kan kita bisa mulai dari rumah kita sendiri gitu. Mulai mungkin mencoba menanam apa yang bisa ditanam dengan area yang kita punya dari rumah kita sendiri. Dan kan ada beberapa juga tanaman yang bisa ditanam di Iya. dalam indoor juga dalam Oh, rumah iya. gitu kan. Jadi ya sekaligus mengedukasi juga bahwa eh, ketika kita sudah mulai bertanam Terjun ya, dampaknya banyak banyak sekali sekali. ya, baik itu dalam kita bisa mendapatkan udara yang lebih segar ya, terus makanan yang lebih Lebih sehat tentu. sehat gitu ya. Karena kita tahu ya proses dari penanamannya hingga Betul. panennya kita konsumsi dan itu pastinya juga berdampak pada Ada jiwa kepuasan kita ya, tersendiri, heeh. benar-benar. Itu pasti Kalau berdampak dibilangnya mentalnya lebih lebih sehat. lebih sehat karena kita makan dari hasil apa yang Ya, kita tanam itu pasti bakal menimbulkan kesenangan dan itu akan berdampak pada kebahagiaan juga ya Bang ya. betul, benar sekali ya. Ya baik Bang Daniel, tanpa terasa waktu udah mulai menutup perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang Abang udah berikan, pengalaman baru juga bagi kami dan pemirsa di rumah ya yang mungkin baru tahu bahwasannya banyak sekali tanaman yang berguna, bahkan dari daunnya juga batangnya semua berguna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Untuk itu saya Nurtia Asti pamit undur diri beserta kru yang bertugas dan jangan lupa untuk terus saksikan program Ayo Bertani. Sampai jumpa. Subur untuk